Hi, good morning. How are you today? I hope you are great. Welcome back to my English class. Today we are going to learn about past tense. Oke, berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Hari ini kita akan membahas tentang past tense. Oke, kita mulai saja. Oke, past tense. Oke, past tense itu digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa atau perbuatan yang telah terjadi atau dilakukan pada waktu lampau. Ya, berarti di sini kegiatannya sudah dilakukan ya. Jadi peristiwanya sudah terjadi. Oke ya, itu past tense. Okay, so we use past tense to talk about something happened in the past. Oke, lanjut. Next. Ya, rumus past tense. Yang pertama dalam kalimat positif, subject plus the second verb plus object and then plus adverb. Oke. Dalam kalimat positif ya subjek, kemudian ditambah the second verb atau kata kerja bentuk kedua, kemudian ditambah objek, kemudian adverb. Oke, dalam kalimat positif kita menggunakan kata kerja bentuk kedua. Ya. Oke, next. Oke, dalam kalimat negatif subject plus did not plus verb 1 or the first verb plus object and then plus adverb. Oke, dalam kalimat negatifnya subjek ditambah kata did not, ini kita artikan tidak ya. Kemudian kembali ke kata kerja bentuk pertama. Oke ya, kita tidak menggunakan kata kerja bentuk kedua dalam kalimat negatif. Dia kembali ke kata kerja bentuk asal, yaitu kata kerja bentuk pertama. Oke ya. Ya, object and then adverb. Oke, itu ya kalimat negatifnya. Kemudian kalimat tanyanya did, ini kita letakkan di depan. Kita artikan apakah, oke ya. Kemudian plus subject plus the first verb plus object and then adverb. Oke, begitu juga dalam kalimat tanya ya. Oke ya. Kita menggunakan kata kerja bentuk yang pertama. Oke ya. Oke. Jadi kalimat positif menggunakan kata kerja bentuk kedua, dalam kalimat negatif kita menggunakan kata kerja bentuk pertama. Dalam kalimat tanya kita menggunakan kata kerja bentuk pertama. So we use the second verb for positive sentence, and then the first verb for negative sentence, and then the first verb for interrogative sentence. Oke, jelas ya? Ya, kalau jelas kita lanjut. Next. Oke. Now we are going to discuss about did. Ya, sekarang kita akan membahas tentang did ya. Ya, di sini ada subjek he, she, it, I, we, you, they. Oke ya. He, she, it, I, we, you, they. Oke, ini menggunakan kata did. Ya, jadi semua subjek menggunakan kata did. He did, she did, it did, I did, we did, you did, they did. Oke ya. Jadi semuanya menggunakan kata did. Oke. Sekarang adverb-nya ya keterangan waktu dari past tense apa saja? Yesterday, last night, last week, last month, last year, 2 weeks ago. Oke ya. Ini keterangan waktu dari past tense. Yesterday, kemarin, last night, semalam. Last week, minggu lalu. Last month, bulan lalu. Last year, tahun lalu. 2 weeks ago, 2 minggu yang lalu. Oh ya, ada kata ago ya. Oke ya. Ada kata ago, ini juga kata waktu dari past tense. Ya, 2 weeks ago, 2 minggu yang lalu. 2 bulan yang lalu, 2 months ago. 2 tahun yang lalu, 2 years ago. Oke ya. Oke, itu keterangan waktu dari past tense. Oke, kita lanjut. Next. Oke, di sini ada beberapa kata kerja. Oke ya, kata kerja bentuk satu, kata kerja bentuk kedua, kata kerja bentuk ketiga. Oke, kita coba buat
kalimat menggunakan past tense. Oke. Yang pertama dalam kalimat positif ya. He went to Bali last year. Ya, dia pergi ke Bali tahun lalu. Nah, ini kalimat positif ya. Dari mana kita tahu kalimat positif? Ini bentuk kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk kedua. Oke ya. Nah, ini kata waktunya last year. Tahun lalu, berarti kan sudah dilakukan ya. Kegiatannya sudah terjadi. Maka menggunakan kata kerja bentuk kedua. So we use the second verb. Oke ya. Oke, boleh nggak menggunakan kata kerja bentuk pertama? Tidak boleh. Oke ya, jadi harus menggunakan verb 2. Jadi nggak bisa he go to Bali last year. Oke, salah. Jadi harus menggunakan kata kerja bentuk kedua. He went to Bali last year. Oke, kita coba ubah menjadi kalimat negatif. Ya, bagaimana negatifnya? Oke, good. He did not go to Bali last year. Oke, dia tidak pergi ke Bali tahun lalu. Oke, kembali ke kata kerja bentuk pertama. Oke ya. Ya, oke ya. Next, interrogative sentence-nya, kalimat tanyanya. Maka menjadi oke, good. Did he go to Bali last year? Ya, apakah dia pergi ke Bali tahun lalu? Oke ya, kalimat tanyanya ini kembali ke kata kerja bentuk pertama. Positif menggunakan kata kerja bentuk kedua. Ya, kalimat negatif kembali ke kata kerja bentuk pertama. Kemudian kalimat tanya juga kembali ke kata kerja bentuk pertama. Oke, cukup jelas ya. Oke, kita lanjut lagi buat kalimat ya, latihan. Oke. Number 1, John ate bread this morning. John memakan roti tadi pagi. Oke, how about negative sentence? Maka menjadi oke, good. John did not eat bread this morning. Ya, John tidak memakan roti tadi pagi. Oke, how about interrogative sentence? Ya, kalimat tanyanya menjadi oke, good. Did John eat bread this morning? Ya, apakah John memakan roti tadi pagi? Oke. Next. Number 2. The baby drank milk last night. Oke, bayi itu meminum susu semalam. Oke, how about negative sentence? Ya, bagaimana kalimat negatifnya? Oke, good. Ya, the baby did not drink milk last night. Oke, kalimat tanyanya sekarang. Interrogative sentence. Maka menjadi oke, good. Did the baby drink milk last night? Ya, apakah bayi itu meminum susu semalam? Oke ya. Oke, dari contoh ini ya, sudah jelas ya. Nomor 1 dan nomor 2. Oke, ya saya kira ini sudah cukup jelas sekali ya apa yang saya terangkan. Oke ya. Oke, itu saja pembahasan kita tentang past tense hari ini. Oke, thank you for joining my class. See you next time.